Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Putri Anggraini. Aku mahasiswa dari KCRC Pontianak. Kalian boleh panggil aku Putri. Nah, selamat datang di presentasi mengenai pertolongan pertama di gawat darurat di laut. Oke, pertama judul yang akan kita bahas adalah edukasi keselamatan di laut mengenai situasi gawat darurat. Nah, situasi gawat darurat di daerah laut meliputi tenggelam dan gigitan hewan laut nih. Penjelasan tentang pentingnya memahami tindakan pertolongan pertama untuk menyelamatkan nyawa atau korban yang sedang dalam situasi gawat darurat di laut itu dapat memiliki dampak cedera ataupun yang berlebih pada korban nih yang terkena gigitan hewan laut atau tenggelam. Yang kita akan bahas pertama adalah kondisi tenggelam di laut. Nah, bisa dilihat dari dua gambar tersebut. Oke, kondisi di mana seseorang berada di dalam air dan tidak bisa bernapas secara normal karena kekurangan oksigen nih. Tenggelam juga bisa terjadi karena berbagai faktor seperti kelelahan fisik, ketidaktahuan tentang teknik berenang yang benar, atau karena kecelakaan seperti kapal karam. Hal ini merupakan kondisi darurat yang memerlukan pertolongan segera untuk menyelamatkan nyawa orang yang terkena dampaknya. Oke, nah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menyelamatkan korban yang tenggelam. Yang pertama adalah keamanan diri. Nah, untuk keamanan diri kita bisa menggunakan alat pelindung diri seperti jaket pelampung, sarung tangan, atau alat bantu lainnya untuk melindungi diri dari cedera atau infeksi yang berada di sekitar korban. Lalu keamanan lingkungan. Nah, kita memperhatikan keamanan lingkungan saat situasi orang tenggelam tersebut, seperti memastikan bahwa lokasi aman sebelum memberikan pertolongan. Misalnya, kita memeriksa kondisi cuaca, arus laut, dan potensi bahaya lainnya seperti peralatannya rusak atau hewan berbahaya. Nah, saat cuaca yang tidak mendukung lalu arus laut yang sangat kencang, kita tidak dianjurkan untuk menolong korban, melainkan untuk menghubungi orang yang lebih pandai untuk situasi gawat darurat. Karena jika kita melakukannya, itu akan berdampak juga pada diri kita sendiri. Setelah itu, kita dapat menghubungi layanan gawat darurat, yaitu kita memberikan informasi tepat dan jelas kepada layanan darurat maritim, termasuk lokasinya, jumlah korban, dan jenis cedera, serta kondisi cuaca pada saat itu. Jika korban atau pasien sudah dievakuasi dibawa ke darat, ada beberapa hal yang perlu kita cek. Yang pertama adalah airway. Nah, pengecekan airway ini untuk memastikan saluran nafas korban tetap terbuka dan memungkinkan pernafasan yang adekuat. Tindakan yang dapat dilakukan seperti pastikan tidak ada benda asing di mulut atau hidung korban yang dapat menghalangi aliran udara. Lalu kita buka saluran pernafasan. Jika korban tidak responsif, posisikan kepala dengan memberikan angkat dagu atau chin lift atau dorongan rahang yang biasa disebut dengan jaw thrust untuk membuka saluran nafas tanpa memindahkan atau mengganggu leher. Lalu selanjutnya pengecekan breathing. Nah, tujuannya itu untuk memastikan korban dapat bernafas dengan normal. Tindakan yang dilakukan seperti perhatikan apakah dada korban naik turun secara teratur yang bertanda bahwa korban masih bernafas. Lalu pemeriksaan pernafasan. Jika korban tidak bernafas, kita lakukan CPR. Selanjutnya pengecekan circulation. Nah, circulation ini untuk mempertahankan atau mengembalikan sirkulasi udara yang adekuat. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan denyut nadi dengan cari denyut nadi pada bagian leher atau pergelangan tangan. Jika tidak ada denyut nadi, segera lakukan CPR. Nah, CPR dilakukan jika korban tidak bernafas dan tidak ada denyut nadi. Dilakukan selama 30 kompresi dada sampai tim medis datang. Dari beberapa hal yang sudah dicek tadi, ada beberapa kondisi korban, yaitu korban sadar dan bernafas. Jika korban sadar dan bernafas, kita bawa ke tempat aman. Pindahkan korban ke tempat aman dan kering. Lalu kita cek kondisi
fisik, yaitu dengan pemeriksaan korban cedera lain seperti luka, apakah pasien ada patah tulang atau hipotermia. Lalu kita bisa berikan pertolongan lanjutan seperti selimuti korban dengan selimut atau pakaian kering untuk mencegah hipotermia. Karena kita tahu jika korban tenggelam sangat sering terjadi hipotermia pada korban. Lalu kita harus pantau kondisi korban sampai tim medis datang. Lalu selanjutnya ada kondisi korban tidak sadar tapi bernafas. Nah, kita letakkan korban dalam posisi pemulihan atau recovery position dengan cara meninggikan tubuh mereka untuk menjaga jalan nafas tetap terbuka. Nah, setelah itu tujuan dari posisi pemulihan tersebut yaitu untuk menjaga jalan nafas tetap terbuka dan mencegah tersedak jika korban muntah. Setelah itu kita bisa cek tanda-tanda vital pasien seperti pernafasan dan denyut nadi korban. Jangan sampai ada penurunan atau peningkatan yang signifikan. Lalu seperti halnya yang tadi, kita lindungi korban dari hipotermia dengan menyelimuti korban dengan selimut atau pakaian kering. Lalu selanjutnya ada kondisi korban tidak sadar tapi bernafas. Lalu kondisi selanjutnya ada korban tidak sadar, tidak bernafas dan tidak ada nadi. Nah, jika ini terjadi, kita langsung lakukan kompresi dada dengan letakkan tangan di tengah dada korban. Berikan 30 kompresi dada dengan kecepatan 100 hingga 120 kompresi per menit dengan kedalaman kompresi sekitar 5-6 cm pada dewasa. Nah, lalu kita memberikan nafas bantuan. Tapi jika tim medis belum datang, kita bisa melakukan dengan cara yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Lalu, jika defibrasi atau AED tersedia, kita langsung menggunakannya. Untuk tindakan kompresi dada atau RJP tadi yang sudah dijelaskan, saya akan mencantumkan video YouTube dari seorang channel YouTube kesehatan yang akan saya cantumkan setelah slide berikut ini. Dada dan kunci jari Anda seperti ini. Luruskan lengan Anda dan tekan dengan keras dan cepat. Biarkan dada kembali seperti semula dalam setiap tekanan. Tekanlah 2 kali dalam setiap detik dan dengan tekanan sekitar 5 cm. Jika Anda sudah terlatih, Anda bisa memberikan 2 napas buatan setelah 30 tekanan. Tetapi jika Anda belum terlatih atau Anda tidak nyaman, cukup terus lakukan CPR dengan benar dan bergantianlah dengan orang lain jika Anda merasa lelah. Terkadang kita perlu step tambahan, yaitu D atau defibrillation, yang berguna untuk memberi efek kejut untuk merestart detak jantung. Beberapa public area mempunyai alat ini yang disebut dengan AED atau Automatic External Defibrillation. Jika AED tidak tersedia, cukup teruskan CPR sampai ambulan datang. Nah, selanjutnya adalah kondisi terkena hewan yang berbahaya di laut. Yang kita bahas adalah bulu babi. Nah, dapat dilihat dari foto yang tertera kaki yang terkena bulu babi. Biasanya terjadi pada nelayan. Nah, bulu babi itu yang berbulu panjang disebut dengan landak laut. Nah, yang biasa nama medisnya itu Diadema atrilarum. Sedangkan yang bentuknya agak bulat dan berduri pendek disebut sebagai bulu babi Temnoplerus alexandri. Dalam ilmu biologi, keduanya termasuk jenis hewan Echinoidea. Nah,
Apabila duri tersebut menancap di kulit, duri berpotensi tertinggal di dalam kulit sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, khususnya yang terjadi pada anak-anak. Selain itu, ujung dari bulu babi juga mengandung racun. Jika terinjak, racun bisa mengakibatkan bentol kemerahan pada kulit, juga keluhan gatal dan perih. Semakin sensitif kulit manusia, semakin parah juga pula reaksi yang dimunculkan setelah terkena bulu babi. Nah, seperti area tusuk bulu babi menjadi kaku dan sulit digerakkan, lemas, nyeri otot, dan pada kasus yang lebih parah, penderita bisa mengalami gagal nafas. Nah, pertolongan pertama jika terkena bulu babi yaitu dengan menghentikan kontak dengan bulu babinya dengan menyabut bulu babi yang tertancap di kulit menggunakan pinsat atau sesuatu barang yang steril. Hindari dengan mencabutnya dengan tangan karena itu dapat menyebabkan infeksi yang lebih serius. Setelah itu, kita persiapkan larutan air garam yang dicampur dengan air hangat. Lalu kita bersihkan area terkena bulu babi. Setelah itu, hati-hati dengan tekanan dan penggosokan. Kita tidak dianjurkan untuk menekan atau menggosok area yang terkena bulu babi, karena itu dapat menyebabkan iritasi atau kondisi lainnya lebih berbahaya. Nah, setelah dibersihkan dengan air garam dan air hangatnya disiramkan kepada kulit yang terkena bulu babi, kita bilas dengan air bersih. Lalu setelah itu kita dianjurkan untuk minum obat anti nyeri. Jika gejalanya masih terjadi, dianjurkan untuk pergi ke klinik terdekat atau konsul ke dokter untuk menghindari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan akibat bulu babi tersebut. Oke, sekian dari penjelasan yang dapat saya paparkan mengenai edukasi yang saya buat hari ini. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Di terakhir saya akan menyertakan daftar pustaka mengenai materi yang sudah saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.